selamat datang kembali ke channel saya. Dan untuk yang baru pertama kali, perkenalkan nama saya Anissa. Saya sendiri adalah seorang guru dan juga channel ini saya buat untuk menyebar informasi mengenai tips mendidik anak dan juga mengajarkan anak yang lebih baik. Nah, sebelumnya saya sudah membahas mengenai metode Montessori yang bisa dicek di playlist video saya mengenai Montessori at Home. Sekarang saya akan membahas bagaimana sih caranya agar lebih sabar menghadapi anak-anak. Pastinya sebagai orang tua tidak akan ada yang mau kan gampang emosian sama anaknya. Namun masalahnya kita terkadang terpicu sama anak. Misalnya melakukan kesalahan, ataupun kurang respect sama kita, ataupun melawan kembali. Tapi seperti yang pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, ketika kita merespon anak dengan cara diteriakin atau dimarahin atau dipukul, itu malah membuat menjadi contoh yang buruk bagi anak. Karena anak itu belajar dari lingkungan sekitarnya. Dia belajar bagaimana cara mengelola emosinya dari orang tuanya ataupun siapapun orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita menunjukkan cara untuk menyelesaikan konflik ataupun permasalahan dengan emosian, anak bakalan tumbuh besar dan meniru apa yang kita lakukan dan juga jadi gampang emosian. Dan pastinya kita tidak mau anak kita seperti itu. Nah, untuk yang masih kesulitan, bisa dicoba tips-tips yang akan saya katakan atau saya jelaskan di video ini. Yang pertama adalah melatih kesadaran. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah ketika kita sudah mulai emosi, kita sadar, oh ini saya mulai emosian. Kita berhenti, tarik nafas yang dalam 3 kali, sekali, 7 kali, terserah sampai kembali tenang lagi, dan kembali jawab anak. Gak usah malu di sini, karena kita mengajarkan sama anak, nantinya kalau dia mulai terpicu emosi, dia juga bisa menarik nafas agar dia tetap tenang juga. Yang kedua adalah time out. Jadi misalnya udah tarik nafas nih, tapi nggak berhasil. Kita bisa coba men-time out-kan diri kita sendiri. Jadi kita berhenti, katakan sama anak, saya terlalu marah dan saya tidak bisa membahas masalah ini sekarang. Bisa pergi ke kamar mandi, cuci muka, atau mungkin ke wastafel cuci mukanya. Berusaha untuk tersenyum, karena tersenyum itu kita seperti mengirim hormon senang, jadi kita kembali tenang. Dan bisa juga misalnya duduk dulu, sampai kembali tenang, baru kembali bicara sama anak. Dan tidak perlu khawatir, kita ini bukan kalah argumennya sama anak. Kita hanya menunjukkan sama anak cara untuk menenangkan diri kembali, dan itu merupakan pelajaran yang baik bagi anak untuk dia contoh ke depannya. Yang ketiga adalah ubah pola pikir Anda. Sering sekali ketika anak nakal, kita menganggapnya sebagai situasi gawat darurat atau emergensi. Jadi harus diselesaikan sekarang, harus diberikan hukuman sekarang, harus dimarahin sekarang agar tidak jadi kebiasaan yang dia bawa ke depannya. Nah, padahal kita itu mesti mengerti, anak itu kan masih anak-anak. Memang mereka otaknya belum selesai berkembang dan ya memang anak-anak, mereka butuh penjelasan yang berulang-ulang kali sampai mereka bisa mengerti. Dan ketika kita merasa situasinya atau kenakalannya sebagai situasi gawat darurat, kita lebih mudah terbawa ataupun terpancing emosinya jadinya. Tapi ketika kita nggak lihat sebagai situasi bahaya, kita lihat sebagai momen pembelajaran, jadi kita bisa melihatnya, oh berarti anak saya mesti saya ajarin lagi, misalnya kesalahannya menumpahkan makanan. Berarti ini adalah momen saya untuk mengajarkan anak saya cara terbaik untuk membawa mangkuk makanannya agar tidak tumpah. Misalnya menggunakan kedua tangannya. Seperti itu. Nah, jadinya ubahlah perspektif Anda, jangan anggap selalu ini adalah situasi gawat darurat. Cobalah untuk lebih tenang dengan menganggapnya sebagai momen pembelajaran yang terbaik bagi anak. Jadi yang keempat adalah menjadi orang tua yang lebih proaktif. Maksudnya di sini kita itu mempersiapkan gitu. Jadi sebelum konfliknya terjadi. Misalnya anak yang kesulitan dibawa ke mall. Sebelum kita pergi mall, kita udah jelaskan aturannya, nggak boleh lari dari mamanya ataupun harus duduk diminta di tempat yang disediakan.
Kalau anak masih kesulitan untuk mengikuti aturan yang sudah kita jelaskan sebelum pergi ke mall, itu tandanya anak memang belum siap untuk pergi ke mall, jadi jangan dibawa lagi. Ataupun seperti setiap hari selalu konflik tiap pagi memilih baju mana yang mau dipakai. Sehari sebelumnya, malamnya langsung sediakan misalnya 2 baju, kasih pilihan mau pakai baju yang ini apa yang itu. Dan kalau anak sudah pilih, ya udah baju itu aja disiapkan, jadi besok paginya nggak usah ada konflik lagi. Atau yang paling sering juga sama anak-anak adalah kesulitan transisi. Misalnya dari main harus ke makan, atau dari makan ke tidur, perubahan aktivitas. Jadi bisa kita ingatkan anak, misalnya 5 menit sebelum selesai main, kita bilang 5 menit lagi mainnya, habis itu makan. Karena ketika anak sedang konsentrasi main, kita minta anak berhenti, itu pasti dia nggak akan suka dan dia akan melawan. Ataupun contoh terakhirnya seperti sulit merapikan mainan. Itu tandanya kita lebih proaktif untuk menyediakan sedikit mainan aja yang bisa dia rapikan sendiri. Nanti kalau sudah semakin besar usianya, bisa ditambah lagi mainannya. Jadi setiap hari coba refleksikan masalah apa yang terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah masalah yang sama terjadi ke depannya. Yang kelima adalah ulangi kembali. Nah, sebagai manusia, bagaimanapun kalau kita berusaha untuk sabar, pasti tetap ada saatnya kita terpicu emosinya, karena kita memang manusia. Bahkan para ahli-ahli di bidang pendidikan ataupun parenting yang sangat terkenal, mereka juga mengaku pernah emosian sama anaknya. Jika sudah terlanjur emosi itu nggak apa-apa, cukup ulangi kembali. Jadi katakan maaf sama anak, maaf tadi saya terbawa emosi, ulangi lagi konflik yang terjadi. Misalnya emosian sama anak, kesulitan untuk memilih sepatu. Ulangi lagi konfliknya dan coba diatasi dengan lebih sabar. Yang keenam adalah pick your battle. Jadi sama anak-anak, khususnya anak usia dini, terkadang ada masalah-masalah simpel yang karena kita nggak mau ataupun nggak suka sama anak, lakukan itu jadinya masalah yang panjang. Jadi coba pikirkan dulu gitu sebelum kita berkata tidak, apakah perlu berkata tidak sama perilaku anak tersebut. Contohnya seperti saya pas jadi guru, kan anak murid saya ada sepatu khusus untuk main main pasir, main di playground, dan sepatu khusus untuk pergi ke olahraganya. Jadi pada hari itu anak tersebut memaksa mau pakai sepatu untuk main ke pasir untuk pergi ke ruang olahraga. Dan saya tahu kalau saya paksa, saya berkeras minta anak pakai sepatu PI-nya di sana, itu bakalan anaknya mengamuk dan anak-anak yang lain pastinya kan butuh juga perhatian saya karena saya guru, jadinya saya biarkan aja. Jadi terakhir anak tersebut belajar sendiri ketika dia ke ruang PI, sepatunya terlalu licin dan dia kesulitan. Akhirnya pada saat itu saya yang bersama anak itu kembali lagi ke kelas dan memakai sepatu PI-nya. Nah memang sih jadinya dia belajar sendiri tanpa saya paksa dan selanjutnya saya nggak perlu lagi katakan sepatu PI, dia tuh langsung sadar, dia tahu memang harus pakai sepatu PI ke ruang PI. Bukan pakai sepatu untuk main keluar karena terlalu licin. Seperti misalnya anak mau pakai botol minum yang ungu, tapi kita maunya anak pakai yang pink karena ungu masih kotor. Gak apa-apa, kita cuci, kita kasih yang ungu. Kalau kita lihat anak kondisinya bakalan emosian, bakalan tantrum gara-gara tempat minumnya tadi, dan mencuci tempat minumnya yang warna ungu bukan masalah yang besar, kita cucikan, kita kasih daripada panjang konfliknya. Jadi setiap hari pikirkan dulu apakah kita harus berkata tidak. Kalau memang nggak harus berkata tidak, nggak usah katakan tidak dan berikan sama anak supaya konfliknya tidak menjadi panjang. Tips yang ketujuh, mengubah perspektif kita bahwa anak itu bukan sengaja gitu mengganggu kita. Jadi bukan personal. Jadi karena anak itu kan mesti belajar, jadi mereka akan mengulang perilaku yang sama berulang-ulang. Untuk kalau orang tuanya sering responnya berbeda-beda, dia tuh bingung perilakunya benar apa enggak. Jadi dia akan terus ulang sampai dapat respon yang sama orang tuanya. Di situ dia paham ini perilaku yang tidak benar gitu, orang tuanya tidak setuju. Jadi kalau anak mengulang-ulang perilakunya, jangan dianggap anak itu nggak respect gitu sama kita.
nggak menghargai kita, sengaja membuat kita emosi. Ingat dan ubah perspektif Anda sama seperti saya tadi jelaskan di poin sebelumnya. Ingat, kenakalan anak adalah momen untuk mengajarkan anak yang terbaik. Jadi ubah perspektif, jangan anggap anak sengaja membuat Anda emosi. Jadinya kita bisa lebih tenang untuk menghadapi anak. Yang kedelapan adalah jangan berhenti belajar. Nah, untuk anak, kadang satu solusi untuk satu masalah kita kasih ke anak yang lain itu belum tentu berhasil. Bahkan sama anak yang sama, misalnya 15 menit kemudian, solusi yang sama belum tentu berhasil lagi. Karena anak itu bukan seperti robot yang kita kasih satu perintah, ya pasti perintah yang sama yang keluar. Jadi sangat penting bagi orang tua ataupun guru untuk tetap belajar. Misalnya nonton channel YouTube saya, ataupun baca buku-buku mengenai parenting, dan juga ikut ke grup-grup untuk orang tua ataupun guru. Jadi di sana kan banyak sharing dan bisa dapat ide-ide baru. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita nggak langsung emosian. Kita punya banyak ide dari grup-grup yang kita baca, dari buku yang kita baca. Jadinya tetap belajar, jadinya kita lebih bisa sabar dan bisa lebih punya banyak ide untuk menghadapi anak. Yang selanjutnya adalah rutinitas. Jadi, kita buat rutinitas sehari-hari yang untuk membuat kita lebih tenang seharian. Misalnya, bangun lebih pagi daripada anak, kemudian duduk minum secangkir kopi, teh, mendengarkan musik dulu, meditasi, berdoa, apapun itu untuk membuat kita lebih tenang sebelum membangunkan anak. Ataupun kita bisa buat jurnal, misalnya apa sih yang mau saya lakukan sama anak hari ini, apakah saya mau fokus bermain sama anak, apakah saya fokus mau mengajarkan anak pelajaran, apakah saya fokus mau santai aja. Dan bisa juga pada mau tidur, itu kita bisa buat juga jurnalnya 3 hal baik yang terjadi hari ini. Ataupun kita bisa buat rutinitas bersama anak, misalnya baca buku bersama setiap pagi, ataupun mendengarkan musik, berpelukan, sebelum memulai aktivitas lainnya di pagi hari. Jadi anak juga bisa tenang, kita juga bisa tenang, dan anak juga menjadi lebih dekat sama kita. Nah, selanjutnya adalah slow down. Sama anak, biasakan juga jangan memaksa mereka untuk cepat-cepat. Karena anak itu memang butuh waktu untuk mengerjakan segala sesuatu, karena ya mereka memang mesti belajar. Ada juga yang memang kepribadiannya lebih lambat. Nah, misalnya pakai sepatunya lama. Karena kita tahu, karena ini bakalan lama, kita sambil minum teh aja pelan-pelan dan kasih waktu yang panjang buat anak. Jadi kita nggak bakalan terpicu emosinya karena mau anak cepat. Selanjutnya adalah membuat komitmen untuk berubah. Bisa tuliskan di kertas ataupun di dalam pikiran Anda, saya ingin berubah, saya tidak mau lagi teriak-teriak dan marah-marah sama anak. Karena ketika kita sudah berbuat komitmen, itu bakalan lebih besar kemungkinannya bisa mau lebih sabar sama anak. Nah, yang selanjutnya adalah berkomitmen sama anak. Jadi kita jujur sama anak, katakan ibu mau berubah atau ayah mau berubah, nggak mau teriak-teriak lagi. Nanti setiap akhir hari gitu, misalnya di malam hari, minta feedback sama anak, gimana ibu hari ini, masih marah-marah atau udah lebih tenang. Jadi anak juga belajar untuk mengubah sikapnya nanti ke depannya. Jadi dia tahu kalau dia berbuat salah, dia bisa berkata maaf dan juga bisa untuk berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah orang tua juga butuh bahagia. Bisa lakukan untuk parenting bergantian. Jadi misalnya sama teman, jadi gantian. Misalnya anaknya main ke rumah temannya, jadi Anda bisa bebas satu hari itu, atau misalnya setengah harian itu. Nanti selanjutnya gantian, anak teman Anda yang ke rumah Anda, jadi teman Anda bisa bebas seharian. Dan jangan malu untuk minta bantuan sama pasangan ataupun sama kakek nenek untuk merawat anak, karena merawat anak itu memang pastinya sulit. Dan kita juga butuh untuk bahagia. Dan anak juga belajar bahwa ada orang lain yang bisa membantu dia dan membuat dia merasa aman. Nah, terakhir sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Bagaimanapun kita, walaupun sudah misalnya PhD ataupun
bahkan ahli-ahli parenting, siapapun, kita pasti tidak akan selalu sabar, pasti ada saatnya kita emosian. Tapi anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, yang tidak pernah marah. Anak butuh orang tua yang bisa mengajarkan mereka cara mengelola emosinya, cara untuk meminta maaf ketika berbuat kesalahan, dan cara untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, demikian video saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like jika Anda suka, subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru, dan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Video saya selanjutnya, saya akan membahas caranya untuk anak agar bisa lancar bicara. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye!